Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yesus baik, haleluya. Siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terlebih dulu kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puji dan kami sembah, Tuhan, kami bersyukur saat malam hari ini. Bukan dengan kebetulan kami ada saat ini, Tuhan. Semua karena anugerah dan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh ada di tempat ini, Tuhan, bukan di tempat yang lain. Oleh sebab itu kami mau siapkan hati kami, Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang bertata di atas segala pujian, Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan umat-Mu pada malam hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mau urapi setiap kami Tuhan, baik yang melayani maupun yang dilayani. Terpuji nama-Mu Tuhan, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi semuanya. Roh Kudus, Engkau hadir di dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus, kami bersyukur.
kami. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Syukur, syukur bagimu Yesus. Haleluya. Meskipun Tuhan menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap
bersyukur kepada Tuhan. Kami tetap berdoa kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan, mujizat itu belum terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan kami setia. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Yesus, Kau selalu hadir di dalam setiap hidup kami. Engkau senantiasa Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Amin Yesus. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amin Tuhan. Sekalipun kami dalam bergumul dalam penyakit kami Tuhan, Engkau setia menolong kami Yesus. Engkau setia Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi Bapak Ibu, kita nyanyikan dengan iman kita. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Syukur, terima kasih kehadiran-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu setia dalam kehidupan kami, pribadi demi pribadi. Karena itu ajar kami untuk tetap setia di dalam pengiringan kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus untuk kehadiran-Mu pada malam hari ini. Di dalam doa malam Mandarin Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih dengan urapan Tuhan, hadirat Tuhan yang sudah turun di tengah-tengah kami. Terima kasih dengan kuasa Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami satu persatu dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk bisa hadir pada malam hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga Tuhan sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih Tuhan sudah memberikan cuaca yang cerah di dalam malam hari ini Tuhan, sehingga tidak ada halangan kami boleh hadir di hadirat Tuhan. Kuserahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa untuk ibadah doa malam Mandarin ini dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir Tuhan. Bahkan Tuhan menolong kami satu persatu di dalam segala permasalahan hidup kami Tuhan. Tolong Tuhan, baik yang dalam keadaan sakit,
yang dalam persoalan-persoalan yang dihadapi, tekanan-tekanan itu, semua Tuhan sudah tolong dan Tuhan memberikan kemenangan buat kami sekaliannya. Kami berdoa untuk Ibu Ligum Tuhan yang saat ini sedang di Penang untuk operasi Tuhan, menjalani operasi. Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, tolong untuk Ibu Tuhan. Dengan kemurahan Tuhan, pulih di dalam segala kesehatannya, pulih. Kalau operasi mata Tuhan juga jamah Tuhan, dokter yang baik, pengobatan yang baik. Hamba-Mu serahkan juga semua anak-anakku, hamba-hambamu, umatku yang saat ini tidak bisa hadir. Tuhan tolong untuk Jumat yang datang bisa hadir, untuk sama-sama kami bisa memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan dengan curahan kasih-Mu. Pimpin kami selalu dengan pimpinan Roh Kudus di dalam segala kebenaran Allah. Hidup kami dipimpin oleh firman Tuhan, dikuasai dengan firman Tuhan. Hidup kami dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Berkati doa malam ini sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui doa malam ini. Kuasa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah peribadatan kami. Tuhan memberkati Tuhan untuk Tuhan pelayanan-pelayanan Mandarin dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk ibadah besok Minggu Tuhan, ibadah Mandarin Tuhan, berkati dengan kuasa hadirat Tuhan. Tuhan memberkati yang bertugas besok hari Minggu dengan kuasa hadirat Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan-Mu, dalam tangan berkat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang bertugas malam hari ini. Tuhan memberkati, baik yang bawa ujian, baik yang terima tamu, semuanya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, semua Tuhan berkati Tuhan. Tuhan memberkati pimpinan Mandarin, Bu Julien dan Pak Arif dengan urapan firman Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai pimpinan Mandarin dan seluruh stafnya, pengurus-pengurusnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ibadah minggu depan dalam jamahan Tuhan. Tuhan memberkati yang bertugas mulai dari penerima tamu, pendoa Tuhan, kolektan Tuhan, singer, songwriter, pemusik, multimedia, dan juga yang membawakan firman Tuhan. Surapan-Mu, hadirat-Mu turun, kuasa Tuhan turun, mujizat-mujizat dinyatakan di dalam ibadah Mandarin besok Minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu serahkan juga dalam tangan-Mu segala aktivitas Tuhan di dalam kegiatan Mandarin ini. Tuhan, dengan jamahan pimpinan Tuhan, seluruh program kerjanya diberkati Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Roh penyembah kepada Tuhan diturunkan untuk semua kami, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh di dalam melayani firman Tuhan, di dalam melayani pelayanan-pelayanan, dalam melayani tugas-tugas kami sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Tuhan, pakai kami Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Bapa dalam surga untuk seluruh program kerja GPBS, mulai dari pusat, cabang-cabang, dan di daerah-daerah. Tuhan memberkati sehingga dengan program kerja itu banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Ku serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan semuanya program kerja GPBS, menjangkau jiwa-jiwa yang di pelosok-pelosok di daerah-daerah, semua diberkati dengan urapan firman Tuhan, setia dalam melakukan firman Tuhan, setia di dalam beribadah, setia di dalam Tuhan menjalankan pelayanan-pelayanan masing-masing. Ku serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Bapa di dalam surga. Hamba-Mu serahkan juga kota Surabaya ini dalam jamahan Tuhan. Berkati kota Surabaya dengan kasih karunia Tuhan, keamanan terjadi, dijauhkan dari segala tindak kejahatan, tindak anarkis, semuanya diberkati Tuhan. Rumah-rumah doa, gereja-gereja dilindungi Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Indonesia Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, pemimpin dari pusat,
Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet kerjanya diberkati dengan roh takut akan Tuhan, tanggung jawab kepada Tuhan, melakukan tugas-tugasnya dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, pertanggungan jawab tugasnya di hadapan Tuhan. Kuserahkan semuanya doa kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu mohon semua perkara ini. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapan-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan sebentar membawakan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Sucikan hati kami, sucikan kehidupan kami, baik yang mendengarkan maupun yang membawakan firman Tuhan, sehingga firman itu tertanam dalam hati dan berbuah-buah, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan doa dan permohonan ini, dan hamba-Mu sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Satu kehormatan buat saya untuk bisa bersama-sama dengan saudara. Saya terima kasih untuk pengurus Ayu Julien, Pak Arif yang sudah memberikan kesempatan buat saya buat di tempat ini. Saya juga kaget ada di sini. Kesetiawannya mana? Ya, mungkin saudara nggak asing dengan saya ya. Ada yang belum kenal dengan saya, kenal kayaknya. Ya, nama saya Wijaya. Ya, ternyata dunia ini sempit. Ternyata Arthur ini muridnya istri saya. Ternyata dunia ini sempit, barusan sudah ya. Selamat buat Arthur. Ya, puji nama Tuhan kalau saya boleh berkenan memimpin ibadah dewasa muda. Ibadah dewasa muda hari Sabtu. Saya memimpin hanya 13 tahun. Dan saya serahkan tahun lalu karena saya ingin menerat generasi banyak yang bisa punya kesempatan jadi pemimpin. Jadi saya jadi pengkhotbah, jadi melayani keliling sekarang. Jadi puji nama Tuhan, saya bisa tahu pelayanan di desa-desa, di GBPS sekeliling-keliling gitu ya. Keliling-keliling, jadi itu untuk memperkuat jemaat di sana, juga memperkuat diri kita. Diri saya juga dikuatkan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, amin. Ya, kalau saya barusan beberapa bulan yang lalu saya diwisuda juga. Itu saya diwisuda di usia 35, saudara. Jadi diwalik, saudara. 53, saudara. Jadi, oh ternyata saya juga bisa lulus ya. Terus apa ya? Oh ternyata di usia kita pun, di usia berapapun kita bisa belajar. Saya tidak nyangka saya bisa lulus di wisuda juga, gitu ya. Di tengah kesibukan, di tengah urusan banyak, tapi Tuhan kasih kesempatan saya bisa di wisuda. Kayak Arthur juga di wisuda ya. Jadi itu dari kita belajar itu tidak ada batasan usia. Mama saya itu cerita ya. Mama saya itu pada waktu tidak mau belajar WA. Mami gak iso gitu. Terus pada waktu COVID kan gak pernah ketemu orang. Mama saya usianya 75. Mungkin ada yang lebih dari 75 di sini. Ada? Banyak ya. Jadi mama saya usia 75, gak bisa belajar, gak mau WA. Tapi pada waktu COVID kan gak bisa ketemu kanca-kanca ya sudah belajar WA. Dan ternyata sampai sekarang bisa WA, bisa TikTok, bisa Instagram. Jadi kalau malam itu kan tinggal sama cucunya. Cucunya itu gedor kamarnya mak jam 1 jam 2. Mak tidur, TikTokan aja. Jadi belajar itu tidak ada batas usia. Terus kemudian kalau berita, mama saya itu lebih up to date daripada saya. Yang itu kontes itu beritanya berapa up to date sebenarnya. Jadi saya berharap di usia berapapun kita mau belajar. Amin. Tidak ada batasan kita ini belajar. Jadi terus kita belajar.
Nah, malam hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mengatasi hari-hari ini. Nah, hari-hari ini dunia penuh ketidakpastian. Dunia ini penuh ketidakpastian. Kita mau nabung apa? Nabung nanti dibekukan, yaitu investasi apa? Beli rumah, kena pajak. Ya. Nyimpen emas harus NPWP, ya. Terus kemudian apa? Beli bensin, ya. Kayak mau beli Pak Arif ini bagus, beli bensin yang mesti pertama. Bingung. Pertama ini yang mana yang bagus? Beli punyanya bukan Pertamina, nggak mau beli Pertamina. Sekarang beli bukan Pertamina, nggak boleh. Mereka dibatasi sama Pertamina ini nggak terima, saudara. Jadi kita beli. Nah sekarang juga gitu. Dunia ini ketidakpastian. Lapangan pekerjaan barusan 19 gerai Kentucky itu tutup, ratusan di PHK, Gudang Garam juga ditutup. Nah, sedangkan lulusan yang baru lulus di WM baru kemarin di wisuda berapa ribu? 506. Itu WM aja. Bayangkan seluruh Surabaya. Kemarin UNER itu ada Dr. Raymond itu di wisuda S2 juga itu 3.000 di UNER. Bayangkan. Sedangkan lapangan pekerjaan ini nggak banyak orang di PHK. Dunia ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Sehingga apa? Sehingga kita dipenuhi kekhawatiran. Nggak pasti, apa ya hidup kita ini? Apa yang kita khawatirkan? Keluarga, keuangan, kesehatan. Apalagi keuangan. Ya apa ya, bulan depan bayar sewa, bayar listrik, bayar air. Terus kita belum ada uang, bayar cicilan. Ya. Itu bagaimana? Nah, juga tentang kesehatan. Hari-hari ini banyak orang sakit, awalnya panas sekali. Jadi bagaimana? Terus BPJS antrinya banyak. Terus ke dokter mahal, asuransi ya mahal, naik terus sudah. Nah bagaimana? Ketidakpastian. Nah, karena menghadapi ketidakpastian itu, kadang kita nggak tahu hari depan. Kadang ada yang dari kesehari itu nggak tahu hidup besok itu makan apa. Banyak yang seperti itu. Dan hari kelak. Nah, ketika orang khawatir menjadi putus asa, tidak punya pengharapan, hati-hati. Khawatir tok itu bisa nggak punya pengharapan, bisa putus asa. Kalau sudah putus asa, nggak mau ibadah mandiri, nggak mau doa malam, nggak mau keluar rumah, akhirnya apa? Nunggu di rumah. Terus akhirnya apa? Nunggu waktu dipanggil Tuhan. Loh, ya apa sih? Nah itu. Nah, kekhawatiran ini bisa kalau ditunggu waktu dipanggil Tuhan sesuai, akhirnya bisa mengakhiri hidup. Nggak mau makan, nggak mau minum obat, gitu, nggak mau jalan-jalan. Nah itu kekhawatiran ini bahaya. Nah bagaimana malam hari ini kita belajar mengatasi kekhawatiran itu? Dalam waktu yang singkat kita mau belajar. Kita belajar. Nah, suatu ketika di hutan yang lebat hiduplah seekor tupai. Saya nggak mau pakai perumpamaan orang, nanti ada yang tersinggung. Tapi ini tentang kehidupan. Nah, seekor tupai ini namanya situk. Tupai dikenal makhluknya rajin. Kalau sudah lihat tupai itu kalau kemarin saya ke di safari Batu itu, tupai itu kalau dia gerakan gitu ya. Jadi dia itu binatang yang suka bekerja. Nah, ada satu namanya tup ini, dia setiap hari dia itu gelisah. Dia mikir, aku ini harus mengumpulkan kacang-kacangan. Kenapa? Bulan depan itu musim dingin. Lah, musim dingin apa enggak? Musim dingin tahun ini lebih panjang dari tahun yang lalu. Aku harus mengumpulkan biji-bijian lebih banyak. Nah, apa enggak tanaman ini nanti enggak berbuah sedikit? Saya harus ngumpulin banyak. Apa enggak tanaman di sana diroyok mencoba? Akhirnya dia mulai mengumpulkan biji-bijian itu. Nah, dia kekhawatiran tup ini membuat dia tidak berhenti bekerja. Dia lari dari pohon yang lain ke pohon lain untuk mencari kacang. Nah, ia nggak pernah berhenti ngomong-ngomong sama temennya, nggak pernah berhenti bermain dengan teman-temannya, nggak pernah berhenti untuk nyapa.
dia kerja terus kerja. Nah, akhirnya dia mengumpulkan kacang-kacangan ini di satu pohon. Nah, disebut lumbung. Nah, pohon ini diisi terus sama kacang-kacangan ini. Tupai, saudara tahu tupai kalau bawa kacangnya di mana? Di mulutnya. Jadi di dalam mulutnya sampai mulutnya penuh. Nah, dia simpan itu di lumbung. Dia punya banyak lumbung. Nah, akhirnya, tapi ketika lumbungnya ini banyak, dia nggak malah tenang, malah dia merasa khawatir. Lumbungku sudah banyak, sudah sampai ambil kacangnya. Apa enggak lumbungku ini nanti dicolong temanku? Dia mulai khawatir. Kekhawatiran yang pertama membuat dia rajin bekerja, tapi kekhawatiran ini membuat dia khawatir barang-barangnya diambil orang. Terus kemudian dia akan menyimpan di beberapa pohon, istilahnya dia investasi di beberapa tempat. Dia bingung, apa enggak aku jadi penumpang? Aku investasi di mana aja? Kacang-kacanganku ditaruh di mana? Nah, hari ke hari dia itu tidak menikmati kacang-kacangan ini, tapi dia semakin khawatir. Setiap dia jalan, dia selalu noleh. Takut ada yang buntuti dia, takut ada yang mau ngerampok, takut yang ada yang mau nyuri kacang-kacangannya dia. Tiap hari dia tambah khawatir. Nah, dia kurang tidur, matanya jadi cekuk, selalu terjaga. Dia sangat khawatir dengan kacang-kacangan dia ambil, dicuri hari ke hari. Nah, fokusnya pada bukan dia mau untuk makan, tapi pada jumlahnya. Nah, dia terus gitu. Nah, suatu ketika ada seekor tupai yang bijaksana datang, melihat si tuk ini kurus kering, kurang tidur, kepikiran terus. Nah, si tua ini bilang, mengapa kamu terlihat begitu lelah? Aku harus menyimpan semuanya ini, Pak Tua. Aku harus menjaganya, karena musim dingin mau datang. Nah, si Pak Tua ini tersenyum. Ketahuilah, beban terberat yang kamu bawa bukanlah biji-bijian ini, melainkan kekhawatiran dalam pikiranmu yang membuat kamu itu jadi tua, jadi kurus, tidak berdaya. Nah, gak ada gunanya kamu punya lumbung banyak, punya harta banyak, tapi hatimu kosong, dipenuhi ketakutan. Terus kemudian si tuk ini terdiam. Dia melihat tumpukan kacang, dan dia melihat tangannya yang kotor, terus mata tua yang letih. Kemudian apa? Ia menyadari selama ini ia telah kehilangan hal-hal yang penting. Dia kehilangan persahabatan, dia kehilangan kegembiraan, terus kedamaian hati. Semua itu fokusnya pada khawatir yang belum tentu terjadi. Ini tupai. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara khawatir seperti si tuk ini? Banyak orang menjadi khawatir, lupa fokus hidupnya, lupa akan apa yang dikejar dalam hidupnya. Mari kita belajar. Nah, kekhawatiran itulah menjadi beban terbesar, merampas kebahagiaan kita. Nah, kita baca. Sebelumnya, karena ini doa malam Mandarin, saya ingin belajar satu kata-kata. Kekhawatiran itu mungkin Aijulian lebih jauh lebih ngerti ya. Saya baca tansin, betul ya? Atau tansin? Tansin. Saya melihat tansin itu. Ya, sisi. Saya ini tidak bisa Mandarin benar, tapi saya paling senang ke Cina. Saya nggak terhitung saya ke Cina berapa kali. Saya kalau ditanya, kamu bisa saya enggak bisa. Tapi saya ke Cina nekat. Tapi saya paling senang di Cina, belajar ke negeri Cina. Saya hari-hari ini belajar Feng Shui juga, pakai Mandarin semua. Karena kebudayaan Cina itu 5.000 tahun yang lalu itu sudah mencatat semuanya. Jadi dari catatan itu lahirlah
maaf ya, ini bukan nyeleneh ya, lahirlah paksu, lahirlah astronomi, astrologi, feng shui, dan lain-lain. Saya bukan mau jadi hamba Tuhan yang sesat, ya, tapi saya ingin tahu sejauh mana kebudayaan Cina itu luar biasa. Nah, kata-kata tanxin itu dari kata memikul. Memikul. Tan itu menanggung, sin itu pikiran. Jadi menanggung, jadi pikiran yang menanggung. Itu arti dari kekecewaan atau kecemasan. Tidak ada hal kebetulan. Amin. Bahasa Mandarin dengan firman Tuhan. Kita baca. Amsal 12 ayat 25. Nah, ini betul ya. Tansin ya. Saudara coba ya. Tansin. Itu kekecewaan. Nah, Amsal 12 ayat 25. Thank you, Ratu. Nah, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Siapa mau bungkuk? Oh, nggak ada angkat tangan. Nah, jangan angkat tangan, saudara. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Bungkuk. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan orang. Tansin itu artinya terima beban. Semakin kita cemas, bungkuk. Ya. Itu loh, nggak ada kebetulan. Mandarin dari firman Tuhan itu sama, nyambung. Saudara mau bungkuk, khawatir terus. Nah, tapi perkataan yang baik menggembirakan. Di bahasa Inggris, kalau kita ngomong baik itu kayak memberikan semangat. Ngomong yang baik, jangan khawatir. Ngomong yang baik itu malah semangat. Nanti AI ama-ama ini jalannya tegak karena selalu gembira. Kalau yang bungkuk, jangan khawatir, ayo. Nah, gitu. Nah, itu saudara. Nah, dalam bahasa Yunani, kalau firman Tuhan dikatakan kekhawatiran itu merinau. Kita katakan merinau. Jangan merenau ya. Jangan sampai saya kelihatan merenau. Saya suka manggil orang-orang yang merem pada waktu saya firman. Saya panggil. Jadi jangan merenau. Merinau. Nah, itu artinya kekhawatiran dalam bahasa Yunani. Ingat toh, merenau, merinau. Nah, kata merinau itu pikiran yang terbagi. Pikiran yang terbagi. Jadi pikiran yang ketika kita mau ke doa malam ini kan kita mikir. Biasanya kalau mama saya atau itu kalau sudah yang goyai gatai saya dari jam 5 tadi itu mama saya. Saya kalau gini saya tugas saya nggak pulang ke rumah. Saya di mama saya ini jam 5 itu, ayo berangkat, ayo mandi, ayo. Jadi istilahnya diingatkan terus. Nah, ketika pikiran kita terpusat mau ke Mandarin, ya, terus mulai, iya nggak hujan ya, kok ini wis gerimis. Terus apa ada Grab ya? Angin loh, apalagi sudah umur ini susah panggil Grab. Terus ini waktunya macet. Itu akhirnya apa saudara? Gak jadi berangkat. Itu artinya merinau. Apalagi kalau merenau, itu hati-hati. Nah, itu membuat pikiran kita terbagi, gak fokus pada firman Tuhan. Itu. Nah, itulah arti daripada kekhawatiran. Membuat kita ini melenceng, gak lurus, lepas dari fokus. Nah, itu. Nah, ayo kita belajar. Ketika kekhawatiran itu membuat kita nggak fokus, kita harus bagaimana? Nah, kita mau belajar firman Tuhan. Nah, khawatir ini sering selalu berkonotasi negatif. Tapi ternyata khawatir ini juga ada positifnya. Khawatir positif itu gimana? Kekhawatiran ini bisa menjadi semacam alarm atau sinyal bahwa ada sesuatu yang nggak beres dan perlu diperbaiki. Itu kekhawatiran yang positif. Kekhawatiran itu juga sikap peduli. Peduli terhadap sesuatu atau terhadap orang-orang yang kita kasih. Dulu kalau saya mau berangkat gitu ya, saya ini putu yang paling disayangi mak saya. Kalau mau berangkat, kalau bahasa sekarang, kamu ndak BOC, kamu ndak PPC gitu ya. Jadi sebelum berangkat itu selalu ngomongnya gitu ya. Saya ini, mak,
Aku ini gak kebelet gitu, Tapi bahasa Jawa zaman dulu nggak ada bahasa puk ya. Zaman dulu kan bahasa Jawanya apa? Udah cari di Google, ya toh. Nah itu kekhawatiran tapi yang positif. Karena mak itu sayang sama saya. Kamu mau berangkat, upose, pisose. Karena suatu ketika saya pernah, saudara, saya pernah puk di tengah hutan, di hutan Cepu. Karena kan mak saya itu asalnya Blora. Jadi kalau dari Blora kan dapat Bojonegoro, Cepu. Nah, Cepu ke Blora itu ada hutan. Nah, saya pernah di situ, di tengah hutan masih gelap. Untung, mak engkong saya itu buaya. Dari di tengah hutan. Untung engkong saya itu bawa jerigen isinya air. Jadi saya bisa kepo. Ini ya, saya sudah makan? Belum ya? Gak apa-apa ya, cerita gitu. Nah, itu kekhawatiran yang positif. Karena dia sayang sama kita. Itu kekhawatiran. Nah, dalam firman Tuhan, kekhawatiran positif itu apa? Ayo kita baca 2 Korintus 7 ayat 10. Kekhawatiran yang positif, kekhawatiran ilahi, kita sebutnya begitu. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Lagi ya, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Maksudnya apa? Duka cita karena kehendak Tuhan. Dalam bahasa lain, bahasa Inggris dikatakan feel sorry, penyesalan. Jadi duka cita karena kehendak Tuhan. Ada penyesalan. Ketika apa? Kekhawatiran bukan karena uang, bukan karena harta dunia. Kekhawatiran karena hubungan kita dengan Tuhan jauh. Ketika kita duka cita karena kehendak Tuhan, karena hubungan kita jauh, akhirnya kita menyesal loh, akhirnya kita dekat. Akhirnya apa? Menghasilkan keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tapi kalau duka cita itu karena memikirkan dunia, ingin hal-hal yang gak karuan, akhirnya apa? Menghasilkan kematian. Itu duka cita positif yang Tuhan mau. Kekhawatiran positif yang Tuhan mau. Dekat dengan Tuhan. Nah itu satu peringatan. Yang kedua, kekhawatiran sebagai pendorong, motivasi. Ya, kita baca Filipi 2 ayat 12. Saya akan percaya saudara lebih dari mama saya yang suka tiktokan, dari saya belajar dengan cepat ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, yaitu Paulus, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, di sini artinya apa? Kerjakan keselamatan yang kita sudah punya dengan takut dan gentar. Bukan berarti kita ketakutan, bukan berarti kita terus gentar. Waduh, tadi ketemu aja yang takut gitu ya. Enggak. Justru takut ini apa? Bukan rasa takut yang melumpuhkan, melainkan kekhawatiran yang sehat, kekhawatiran yang terus mendorong kita menjaga iman, hidup kudus, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu kerjakan keselamatanmu. Kalau dulu almarhum Pak Sewi waktu masih memberikan kuliah saya, doktrin GBPS ini apa? Progressive salvation. Jadi keselamatan yang kita kerjakan terus, kita kerjakan terus. Nah, cuma kita sudah selamat duduk di rumah ya sudah, tapi kita kerjakan terus keselamatan kita. Ajak teman-teman, ajak yang belum diselamatkan, berbuat baik, mengasihi sesama, itu kerjakan keselamatan. Jadi doktrinnya Pentakosta ini, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah itu. Nah sekarang tadi positif, kekhawatiran yang mendorong, memotivasi, kekhawatiran yang memberikan peringatan. Nah kekhawatiran yang negatif yang selalu membuat kita khawatir, yaitu ketika fokus kita pada masalah itu, cemas,
dalam hal-hal yang di luar kendali kita. Itu yang negatif. Nah, seperti tupai tadi. Loh, musim kemarau belum terjadi, tapi dia bingung mengumpulkan. Sudah dapat di PDW, terus diinvestasikan, sampai lali dia. Tabunganku itu di mana? Depositoku di mana? Surat tanahku itu di mana? Saya punya klien itu bingung kan, sertifikatnya setumpuk, nggak tahu tanahnya di mana. Tapi dia nyari terus, khawatir. Ya apa ya? Kita investasinya salah, enggak bagus. Ini mas saja. Padahal dia punya hotel, punya di Surabaya ini rumahnya di Pakuan 2 nganggur. Dia punya pulau, tapi masih muter terus. Itu. Nah, kekhawatiran yang Tuhan Yesus larang adalah kekhawatiran yang menguasai sampai melumpuhkan, membuat kita tidak berfungsi dan tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Hati-hati. Tadi saya sudah cerita bagaimana kekhawatiran itu bisa apa? Menguasai, melumpuhkan hingga kita tidak bisa berfungsi apa-apa dan tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Iman kita hilang karena khawatir. Hati-hati. Nah, kekhawatiran tidak berguna. Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 ini ayat yang sangat terkenal. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Artinya apa? Kekhawatiran tidak menambah umur, tidak nambah hidup saudara. Itu kekhawatiran. Nah, jadi kekhawatiran jangan membuat emosi dan membuang energi yang sia-sia. Amin. Nah, kita harus bersandar kepada Tuhan. Amin. Mengarahkan kita untuk mengandalkan Tuhan yang selalu peduli. 1 Petrus 5 ayat 7. Apa? Hafal? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin, saudara. Nah, kalau saudara khawatir harus bagaimana? Yuk kita belajar lagi. Kita ubah kekhawatiran kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 kita belajar ya. Kita berarti di ayat 6 dulu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Saya suka kalau Ai Julian ngomong tahu, ya betul ya. Doa tahu itu saya baca lagi, saya search ya. Berdoa itu komunikasi dengan Tuhan. Ini dalam bahasa Mandarin tahu itu komunikasi dengan Tuhan. Nah, merujuk pada menundukkan diri dan berlutut berbicara kepada Tuhan. Di tradisi Cina diajarkan untuk tahu itu menundukkan diri dan berlutut. Makanya Om Ishak itu suka berlutut karena tahu ini. Apakah tradisi ini akan hilang? Ini bukan tradisi, tapi perintah Tuhan. Ketika kita khawatir, nyatakanlah khawatir kita adalah doa. Makanya doa malam ini budaya yang bagus, suasana Tuhan, hadirat Tuhan ada. Nyatakan fokus kita berdoa, waktu fokus kepada Allah, karakternya dan janji-janjinya. Jangan kalau berdoa, aduh kunci rumahku gurung ditutup ya, terus anakku mulai iso berumah enggak, terus nanti lek pulang sate di depan saya buka ya. Fokus pada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, berbicara tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Jadi berdoa itu, saya baca beberapa referensi. Dengan berdoa kita mengalihkan perhatian kita dari masalah kita
dan melihat dunia ini dari pandangan Tuhan. Ketika masalah kita ada, masalah ini bagi kita gede banget. Tapi ketika kita melihat dari gambaran pandangan Tuhan, loh, aku loh yang menciptakan dunia, masalahmu itu kecil. Itu dengan doa. Melihat dari pandangan itu. Setelah berdoa, apa? Permohonan. Permohonan itu apa? Jing apa air? Jinju. Jinjo. Mohon duduk. Permohonan kita. Jinjo itu apa ya? Meminta. Nah, itu diluruskan lagi. Nah, belajar. Nah, di situ tuh salah kita mengajukan permohonan. Salah. Ketika Pak Arif, ya loh, ada papa ya, minta sama papa ya, boleh nggak? Ya boleh. Minta. Saya punya anaknya adik saya itu manggil saya papi. Kalau sudah deket-deket beliin aku ini, beliin aku ini. Terus saya sudah dibeliin aku. Papi baik. Papi nanti diberkati. Nanti banyak rezeki, banyak proyek, banyak order. Itu ada maksud. Kita punya Bapak di surga. Nyatakanlah kewajiban kita dalam permohonan. Ya, enggak apa-apa. Kasih daftar. Kalau di sini petisi, permintaan, request itu. Jadi kalau lebih dalam lagi kencil ya, gitu ya. Kalau yang memohon benar-benar itu, kalau jinju itu jinse, gitu ya. Terus jinju itu betul-betul memohon. Dari terjemahan Alkitab bahasa Mandarin. Jadi lebih mendalam, ngemis, mengemis kepada Tuhan. Gak apa-apa. Ketika kita khawatir, doa terus ngemis sama Tuhan. Lu ngemisnya sama Tuhan gak apa-apa, jangan di pinggir jalan. Atau setelah kebaktian berdoa, cari sasaran, hati-hati. Nanti AIJW yang bagian nyambuk. Mohon sama Tuhan, permohonan. Nah, butuh duit, butuh kesehatan, butuh proyek, butuh order, minta sama Tuhan. Gak apa-apa. Nah, yang ketiga, ucapan syukur. Bahasa Mandarin bagus. Feicang ganxie. Ya loh, bagus. Itu feicang itu ucapan terima kasih, ganxie. Ganxie itu rasa syukur, berterima kasih. Nah, merasakan, mengungkapkan penghargaan yang mendalam. Ketika papa memberikan anaknya sesuatu, kita dikasih 10.000 ya. Terus Pak Arif dikasih 10.000. Terus Pak Arif bilang, terima kasih ya Pi, Papi itu baik. Besok 100.000. Aduh terima kasih ya Pi, nanti banyak gampang, nanti Papi diberkati, sehat selalu, besok setiap. Jadi istilahnya ucapan syukur. Tapi kalau dikasih 10.000, kok sedikit sih? Ini buat beli sate di depan gak cukup ini. Cukup no. Besok tak kasih 10.000 lagi. Lek perlu tak potong gojek. Ketika kita nggak bersyukur, Tuhan nggak akan memberikan yang terbaik. Gansi. Nah itu. Jadi merasakan terima kasih. Respon yang benar terhadap apa yang kita sudah dapatkan. Oh aku ini selalu hidup ini susah. Sudah hidup berapa tahun? Hidup ini perjalanan ya. Kita harus berjalan dalam kehidupan. Tidak apa-apa yang sudah dewasa itu berjalan. Harus jalan. Karena kalau saudara hidup ini lari, namanya bukan perjalanan, pelarian. Ya, berjalan. Hidup berjalan. Ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80, 90 tahun. Saudara sampai dengan hari ini, apakah tidak ada yang disyukuri? Saudara bisa di tempat ini dengan AC yang dingin,
mendengarkan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang patut kita syukuri. Sekarang yang kalau ditanyain, yang paling mahal apa? Kesehatan. Ya. Saudara tahu operasi di Penang berapa tadi yang didoakan? Banyak, saudara. Saudara sehat di sini, bersyukur. Mendoakan yang itu sudah ucapan syukur. Nggak ada yang kita pungkiri dari kehidupan kita untuk selalu bersyukur. Amin. Bersyukur. Nah, dalam kehidupan kita juga bersyukur. Nah, firman Tuhan mengatakan Yohanes 14 ayat 1-6. Saya baca cepat ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 1-6 ya. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang paling terkenal, Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di kehidupan ini kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan menjamin hidup kita. Sampai mati pun Tuhan menyediakan tempat. Nah, jadi hidup dan mati kita nggak perlu khawatir. Makanya yang sudah meninggal nggak pernah balik, karena Tuhan sudah menyediakan tempat di sana. Balik belayu ke habis. Nah itu. Nah ketika kita ada pergumulan, yang pertama ada doa itu apa? Tahu? Yang kedua apa? Yang ketiga ucapan syukur. Amin. Nah kalau sudah itu apa yang terjadi? 14 ayat yang ke-7. Apakah masalah kita akan hilang? Belum. Tapi apa yang kita terima? Filipi 14 ayat yang ke-7. Filipi 14 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7, sorry. 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai. Nah, ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita dalam doa permohonan dan ucapan syukur, Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita, yang memelihara hati dan pikiran kita dalam, tetap kita ini di dalam Tuhan Yesus. Ketika khawatir kita keluar dari Tuhan Yesus, tapi kita tetap di dalam, karena ada damai sejahtera. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka Filipi 4 ayat 13. Ketika kita dalam Kristus, segala perkara dapat ketangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Jadi ada damai sejahtera membuat kita tetap tinggal di dalam Kristus, dan segala sesuatu dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan terus. Kalau kita mencari Tuhan, maka Matius 6 ayat 33. Saudara tidak apa-apa kok mencatat, karena Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, tidak mencatat firman Tuhan yang baik. Iblis membelokkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ketika saudara berdoa di tempat ini, Tuhan akan menambahkan keperluan. Amin. Jangan kita khawatir. Kekhawatiran tidak menggerakkan Tuhan, tetapi iman kita yang menggerakkan Tuhan. Gantilah kekhawatiran dengan percaya kepada Tuhan, dan kita akan melihat perubahan yang lebih baik. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara?
berdoa, mohon, dan ucapkan syukur. Apa yang kita sudah terima dari Tuhan sampai dengan detik ini, Tuhan sudah memelihara kita, dan Tuhan akan terus memelihara kita. Amin. Saya ingin naikkan satu pujian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi. Hadir-Mu di hidup, terutama bagi. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi. Hadir-Mu di hidup, terutama bagi. Semua karena anugerah, anugerah, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. pikiran kita. Ingat semua itu karena anugerah. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh berdoa. Kami boleh memohon. Dan kami boleh mengucap syukur. Semua karena kasih karunia. Ampuni Tuhan. Kami selalu khawatir. Kami
selalu khawatir hingga kami tidak beriman dan meragukan kebesaran-Mu, meragukan Allah yang besar yang memelihara kami. Oh haleluya. Dalam malam hari ini Tuhan, kami serahkan kekhawatiran kami. Biar damai sejahtera-Mu melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah doa malam ini Tuhan, membangun iman kami. Kami tidak khawatir dan kami beroleh kemenangan. Telah berkati pengurus di tempat ini, Ayu Julian dan Pak Ariman sebagai pemimpin di tempat ini beserta semua pengurus. Biar nama Tuhan dipermuliakan oleh pelayanan beliau dan jemaat diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa untuk syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berdiri, kita tutup di dalam doa. Bapakku yang luar biasa, Allah Maha Besar, Tuhan Yesus ajaib. Malam hari ini Tuhan kami sudah dikuatkan firman Allah yang begitu indah. Kami tidak perlu khawatir lagi dan bimbang karena Allah besar. Haleluya. Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak-Mu. Kami hadir di tempat ini, kami sudah menerima segala berkat daripada Tuhan. Kami sebentar lagi akan pulang ke rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah beserta setiap kami. Roh Kudus penuhi anak-anak-Mu, tibakan masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahkan Kau pakai Tuhan hamba-Mu Pak Wijaya lebih lagi. Tuhan kami percaya
Terima kasih Tuhan, baik buat setiap kami. Sekali lagi kami doakan Tuhan buat Ibu Lihong saat ini yang sudah ada di Singapura akan operasi mata. Tuhan tolong Tuhan, baik suaminya yang check up, anaknya yang check up, semua dalam perlindungan Bapa. Bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang datang malam hari ini pun kami percaya. Yang bawa sakit pulang membawa kesembuhan dari Tuhan. Yang kekurangan diberkati. Oh Tuhan, sudah tidak ada bimbang lagi karena Allah yang kami sembah, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik ke setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami doa Bapa kami di dalam surga. Haleluya. 我们在天上的父，愿的主做你的名为神，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永永远远。哈利路亚！ Katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati semua saudara. Haleluya.